Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, tanggal 20 Mei 2025 ya. Saya akan membahas, ini bahasanya adalah modeng technical update. Oke, kita masuk ke bahasan. Ini adalah modeng saya gunakan ini adalah di Indodax ya. Modeng di Indodax yang saya gunakan. Baik, kita akan lihat dulu ya. Kita akan lihat dulu di sini untuk modeng itu kita klik dulu di sini ada modeng Solana ya. Ya, pergerakannya kalau yang di DEX kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa melihat pergerakan di modeng di DEX seperti ini. Kita lihat saja marketnya ada di mana saja untuk modeng ini. Oke, kita lihat dulu di bagian atas modeng Solana. Oke, kita lihat dulu ke bagian depan dulu aja deh. Di sini modeng Solana. Exchange, modeng Solana ya ini. Oke, ini pergerakannya mirip-mirip juga dengan yang ada di sini ya. Jadi ini di 4 jam atau kita samakan dulu saja. Di sini adalah di 1 hari ya. Kita samain juga di 1 harinya. Oh, 1 harinya dia nggak bisa kebaca ya karena dia lebih dulu lebih lama listing di Indodax ya. Jadi kita gunain di 4 jam aja mungkin sama. Yang 4 jam seperti ini pergerakannya di DEX dan di sini juga sama ya. Pergerakannya mirip-mirip seperti itu. Nah, kenapa saya gunakan juga pemantauan untuk di DEX? Karena saya mau melihat pergerakan dia seperti apa seperti itu. Oke, kemudian ini sekilas saja kalau teman-teman mau lihat, karena memang kadang ada yang mirip-mirip ya seperti itu. Oke, kita langsung saja ke sini. Di sini modeng ini saya masuk itu dari agak telat ya. Jadi pada saat masih konsolidasi panjang ini saya belum masuk. Namun waktu itu saya lihat kok ada volume kenceng ya. Dalam 4 jam, mungkin dalam 1 jam ya. Dalam pergerakan 1 jam seperti ini ada pergerakan volume ini saya belum pasang alarm sama sekali. Baru kemudian dia lari ke atas. Nah, di sini boleh dibilang ini adalah kalau di catatan saya ya biasanya konsolidasi smart money sudah akumulasi di sini. Belum banyak yang tahu, jadi wajar kalau saya nggak tahu waktu itu. Cuman ketika dia masuk breakout, tentu dia masuk gainer ya. Nah, di gainer ini saya biasanya memantau apakah saya masih mungkin untuk masuk ya. Ternyata ada volume besar dan dia langsung lanjut naik. Nah, inilah di cryptocurrency biasanya dalam chart 1 jam pun dia juga kenceng naiknya ya. Di sini kenaikannya adalah sekitar kita gambar kasar sekitar 300% dan itu pasti akan memicu perhatian ya. Jadi memacu atau memicu perhatian ya. Jadi sekitar 50% up itu orang sudah langsung notice, oh ini naik 50% begitu. Oh ini naik 100%, ini bahkan sampai 300%. Nah, hitungannya telat nggak? Ya kalau boleh dibilang ya telat karena saya sebelumnya nggak tahu modeng ini gitu loh. Saya nggak tahu modeng ini ketika dia naik segitu kenceng ini gitu. Tapi prinsip saya adalah di cryptocurrency ini enaknya adalah ketika dia breakout kita masih kebagian. Apalagi breakoutnya dia dari konsolidasi yang dasar seperti ini dan juga waktu itu meme coin itu pada bergerak naik. Jadi biasanya barengan ya, ada Fartcoin, ada yang lain-lainnya juga gitu. Terus biasanya kan lainnya juga ikut bergerak dan saya lihat juga modeng bergerak, saya cek di DEX juga modengnya juga bergerak. Jadi saya beranikan untuk masuk. Apalagi ini formasinya secara teknikal ya. Formasinya secara teknikal juga masuk ya. Makanya di sini judulnya adalah technical update. Secara teknikal masuk, kenapa? Jadi ini naik ya, terus
ada konsolidasi, saya tunggu di sini. Nah, jadi saya masuknya adalah setelah dia konsolidasi, ini ada konsolidasi, ada bentuk seperti flag. Nah, ini yang saya tunggu, ketika dia ini akankah dia turun ke bawah, akankah dia breakout ke atas. Nah, kalau di sini di area yang pertama dia terjadi continuation atau flag atau konsolidasi yang ngebentuk flag ini, perkiraan koreksinya biasanya tipis. Nah, kan benar, koreksi yang awal-awal ini untuk modeng ini adalah hanya sekitar 38,2 retracement. Ini artinya koreksinya kecil sekali, dan kalau dia lanjut ke atas ya, dan kalau dia lanjut ke atas itu biasanya akan kenceng. Jadi di sini ada formasi yang kemarin sudah saya sampaikan, formasi flag seperti itu, terjadi penembusan, barulah saya masuk. Jadi formasi seperti ini saya sampaikan kemarin bahwa ini formasi yang saya cari. Di video sebelumnya saya udah ngebahas formasi-formasi yang saya cari ya, salah satunya adalah bentuk seperti ini. Setelah saya dapat ini, masuknya saya adalah sedikit lebih tinggi supaya breakoutnya itu asli gitu loh ya, breakoutnya sempurna. Jadi di sini sekitar 2600 saya masuk. Jadi 2600 saya masuk, saya garis saja tempat saya masuk ya. 2000 di sini 2600 saya masuk, sekitar 2600-an ya. Ya sekitar ini saya masuk. Itu sampai di sekitar, saya masuk di 2600 sampai di sekitar 2900. Jadi saya masuk di situ 2900-an. Ya kira-kira inilah dua titik masuk saya untuk modeng. Terus dia di bawah naik ya. Itu sampai puncaknya adalah 100%. Jadi profit 100% saya di sini. Namun karena saya pengen nambah, jadi ini modeng saya nggak nambah dulu dari dua posisi ini baru naik ke atas profit 100%, saya nggak take profit ya, saya nggak take profit. Baru kemudian modeng kan sempat mengalami koreksi, itu saya masuk lagi di sekitar berapa ya, 3, kan dia sempat koreksinya sampai ke 35 ya. Ini saya masuk lagi sekitar, di sini ya. Jadi saya masuk lagi di sini sekitar 31 sekian, baru ini saya take profit di sekitar 5000 berapa gitu, saya lupa ya. Tepatnya di 4300-an saya lupa. Saya take profit di area situ. Jadi ini saya kasih warna biru aja ya untuk yang saya trading. Jadi saya ada trading, ada hold. Jadi yang biru ini adalah hold ya, dari 43-an ya. Sorry. Jadi saya ada dua posisi trading sama hold dari sekitar 3 berapa ya? Sekitar ini ya, sekitar 3 koreksi. Ketika dia mengalami koreksi ini saya masuk lagi. Nah ini, jadi ini adalah hold lama sampai sekarang masih saya hold, sedangkan ini adalah ketika dia mengalami koreksi sedikit saya masuk, tapi di sini saya take profit. Oke, baru kemudian ada saya masuk lagi sekitar 36 ya. Saya masuk lagi sekitar 36. Memang agak telat ya di sini. Jadi ini ada support ya. Saya masuk lagi sekitar 36 baru dibawa turun kan. Saya nggak ngambil posisi lagi, baru kemudian dibawa tarik, sini saya jual. Seperti itu. Nah ini sampai saat ini saya belum mengambil posisi untuk modeng ya. Jadi posisi saya masih yang awal, karena posisi trading saya belum ambil, karena rencananya mau ngambil di posisi agak bawah di 34 itu belum tertarik. Tapi ternyata modeng udah naik lagi. Baik, kita akan analisa teman-teman ya. Secara sekilas analisa terbagi dua. Ini adalah tren besarnya dari modeng. Setelah dia mengalami breakout, kita akan bikinkan Fibonacci kasarnya dulu seperti ini. Nah dari Fibonacci kasar ini terlihat koreksinya dari modeng ya. Dari Fibonacci kasar ini terlihat koreksinya dari modeng ini sebenarnya di kisaran 50% aja di sini. Jadi dalam tren naik ya, dia terkoreksi itu di sekitar 50%. Nah 50% ini adalah umumnya orang antri. 50% retracement ini adalah umumnya orang antri. Sebenarnya paling wajar itu kalau satu kenaikan koreksi retracement ya,
Support pertama 23,6, support kedua, support ketiga ini paling umum antri. Jadi di sini juga di sekitar 3.000 tuh umumnya orang antri. Umumnya orang antri itu di 3.000. Tapi waktu itu saya karena di sini adalah support, ternyata di break 3.400 saya udah masuk dan dia koreksi. Nah, seharusnya saya nge-buy lagi di sini supaya harga saya sekitaran 50 retracement. Jadi dalam tren besar si Modeng ini koreksinya dia hanya sampai 50 retracement dan itu wajar kalau teman-teman mau antri di situ karena memang itu 50 retracement umumnya orang antri itu adalah di situ ya. Oke, yang kedua setelah tadi kita gambarkan bahwa ini adalah tren besar, maka kita bisa membagi ke dalam tren yang lebih kecil. Jadi di sini adalah ini saja ya. Kalau tadi ini sudah saya bahas, sekarang di ini Fibonya masih saya gambar, Fibo clusternya di sini, oke. Nah, yang tren kecil ini di sini aja ya teman-teman, di area ini aja, di area ini saja. Kenapa ini bisa mewakili? Ini chart 1 jam di kripto itu masih sangat bisa mewakili. Di 1 jam kita jadiin ke 15 menit dulu. Nah, kita dapat gambaran seperti ini ya. Yang besar tadi udah saya analisa, saya ganti yang kecil. Sekarang saya tambahkan tren untuk bisa mencari Fibo trend ya, seperti ini. Nah, di sini teman-teman kelihatan bahwa pergerakan dari Modeng ini sangat nurut secara teknikal. Secara teknikalnya dia sangat nurut ya dalam 15 menit ini. Nah, di sini sebenarnya teman-teman sudah bisa menggunakan ini untuk peta trading teman-teman. Tapi trading ya sifatnya jangka pendek. Jadi ada beberapa titik yang saya pakai di sini untuk membentuk trend line. Jadi suatu barang yang pergerakannya naik, maka trend line kita bikin di bawah ya. Sehingga ketika dia break ke bawah, itu adalah terjadi penembusan tren ya. Karena ini tidak terjadi penembusan tren, makanya tadi saya katakan bahwa Modeng ini secara teknikalnya dia nurut. Nah, dari sini ini memang belum kebentuk. Memang sekitar 38 sekian, 3.800 sekian itu adalah supportnya dari Modeng. Dan ini nurut. Dari situ kita tarik dari dua tren yang terbentuk ini, walaupun belum breakdown, kita bentuk Fibonacci seperti ini. Kalau tadi yang tren besarnya Fibonacci-nya koreksinya di 50 retracement, sekarang saya gambarkan dulu di sini di right ya. Nah, ini kita bisa ngelihat koreksinya si Modeng ini juga sekitaran di 50 retracement aja di sini. Jadi ini swing low ya, ini swing high. Dalam tren naiknya Modeng, koreksinya support pertama 4.300, 4.025 dan 3.800. Bahkan tidak disentuh pun dia naik lagi. Sebelumnya cuma tersentuh sekali, baru kembali hampir break di 4.700-an lagi. Koreksi lagi mendekati segitu. Dan koreksinya dari Modeng ini adalah ngebentuk higher low atau titik low-nya yang lebih tinggi. Ya, ini seperti ini, low-nya lebih tinggi. Seperti itu, sehingga potensinya adalah up-nya adalah lebih tinggi. Namun demikian teman-teman harus tahu Modeng ini pergerakannya cukup rutin ya. Di sini resistan, ini support. Jadi apa? Jadi peta pergerakan ya peta trading sesuaikan aja ya. Jadi maksimum sekitar 25%, jadi support sekitar 3.800, resistan 4.750, tapi untuk mau netnya teman-teman kira-kira take profitnya di sekitar 10-15%, itu sudah sangat cukup untuk Modeng, atau 10% saja. 10% kalau mungkin dana teman-teman sekali masuk 5 juta udah dapat 500-an ya, itu sudah sangat besar sekali menurut saya. Dan Modeng ini juga pergerakannya aktif saat ini, tapi teman-teman tetap harus memantau barang apa yang saat ini sedang aktif. Ya mungkin suatu saat kalau narasi pergerakan meme coin ini sudah mulai redup ya teman-teman beralih ke barang lain. Tapi sementara dia masih aktif ya apa salahnya kita trading di hal seperti itu. Karena saya mau ngebelinya agak ke bawah, jadi saya nggak trading dalam 12 jam terakhir, tapi saya akan tergoda untuk masuk ketika mungkin dia di sekitar 3.800 sekian ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan updatean untuk Modeng ya. Intinya ini barang masih bergerak, masih aktif, volume masih aktif juga di di ininya di DEX screen-nya juga dia masih aktif. Jadi sementara pergerakan seperti ini, mari kita manfaatkan. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.